Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus Yesus. Salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kehidupan kekristenan tak dapat dipisahkan dari kasih. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam kehidupannya. Karena Kristus telah memberikan teladan kepada kita tentang kasih-Nya dan memberikan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tapi kasih yang bagaimana yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita? Kasih yang dimaksud bukanlah kasih yang hanya dikatakan di atas mimbar atau ditulis dalam slogan dengan huruf besar dan tinta berwarna supaya menarik banyak orang. Tetapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-harilah yang harus kita tunjukkan. Tapi saudara terkasih, mengapa? Jawabnya, sebab kasih itu berasal dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Korintus 4 ayat 7-8. Karena itu saudara terkasih, setiap orang Kristen diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Dan itulah yang menjadi gaya hidup dan identitas orang percaya kepada Kristus. Dan kasih itu bukan hanya terlihat dari pengakuannya saja di muka bumi bahwa dia adalah orang Kristen, melainkan juga dengan mendemonstrasikan kasih Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena dunia ini yang kita tempati benar-benar telah mengalami krisis, bahkan kehilangan kasih. Itu sebabnya setiap orang percaya harus hidup saling mengasihi dengan kasih Kristus. Karena kasih yang sejati hanya dapat ditemukan dalam pribadi Yesus. Karena itu kita harus belajar meneladani kasih Yesus. Dan kasih Yesus itu tidak memandang muka, tidak memandang waktu. Kasih itu tanpa pamrih dan tanpa syarat. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus di dalam kita. Untuk itu, milikilah kasih Kristus, sehingga dunia melihat Kristus di dalam kita, dan kita pun menjadi berkat bagi sekitar kita. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai melindungi kami, bahkan yang memberikan kesehatan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi ini, di mana Engkau Tuhan mengingatkan kami supaya kami hidup dalam kasih. Kami mau meneladani kasih yang daripada Kristus, yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk saling mengasihi, mau peduli kepada orang lain, bahkan sampai berempati. Terlebih Tuhan, di situasi kondisi pandemi yang masih kami alami. Tuhan,
Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami, mengajar kami untuk senantiasa hidup dalam kasih, mengasihi orang, terlebih yang ditempatkan Tuhan dekat dengan kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan bagi kami, bahkan menjauhkan sakit penyakit COVID-19 dari hidup kami, supaya kami Tuhan boleh dengan sukacita melakukan berbagai aktivitas kami dan pekerjaan kami. Dan Engkaulah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami. Biarlah itu Tuhan menjadi jalan Tuhan untuk membutuhi kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati Tuhan anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Kau Tuhan yang memberikan Roh-Mu untuk mendidik mereka, mengajar mereka, supaya mereka tetap takut akan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau bawakan ke hadapan Tuhan anak-anak kami yang menghadapi ujian akhir, terlebih yang duduk di kelas 3 SMA, di kelas 3 SMP, bahkan di kelas 6 SD. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka dalam berbagai ujian yang mereka hadapi, supaya mereka tetap dalam sukacita untuk menghadapi ujian itu. Biarlah kesuksesan boleh mereka raih dalam pembelajaran mereka. Bapa di sorga, berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang menghadapi sakit penyakit, yang terbaring saat ini di rumah sakit, di tengah-tengah rumahnya, bahkan yang terpapar COVID, yang isolasi mandiri, di tengah-tengah rumah, bahkan dimanapun Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan dalam pengobatan mereka. Engkau Tuhan yang memulihkan mereka. Dengan Engkau Tuhan memberkati semua dokter, para medis, obat, makanan, minuman, bahkan orang-orang yang dekat dengan mereka, keluarga yang mengurus mereka. Biarlah semuanya itu Tuhan merupakan jalan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa di sorga, berkati Tuhan semua para medis, dokter, bahkan yang bekerja di rumah sakit. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka. Biarlah mereka Tuhan menjadi berkat, menjadi kesembuhan bagi banyak orang yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk mereka obati. Berkati juga Tuhan pemerintah kami, bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa yang melindungi mereka, memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Jadikan mereka Tuhan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia ini, supaya masyarakat Indonesia penuh dengan damai, sukacita, dan kebahagiaan. Bapa di sorga, kami mau serahkan Tuhan hidup kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi, menyertai, dan memelihara hidup kami. Kami tahu Bapa, kami adalah orang yang berdosa. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.